Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Waryanti SPI, pengelola kesehatan ikan ahli pertama di Dinas Perikanan Kabupaten Berau dengan NDH 40, Latsar CPNS Angkatan 3, Pusjer SKPP LAN RI tahun 2025. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kegiatan aktualisasi saya yang berjudul Piala Berkelanjutan Penerapan Imunostimulan Alami dalam Pengendalian Penyakit Ikan melalui Pemberdayaan Pembudidaya sebagai upaya mendukung budidaya perikanan berkelanjutan. Kegiatan pertama yaitu melakukan identifikasi kendala dalam pengendalian penyakit ikan di unit budidaya. Tahap kegiatan 1 berkonsultasi dengan mentor terkait seluruh kegiatan aktualisasi. Di sini penulis berkonsultasi dengan mentor dalam menentukan lokasi unit budidaya yang akan dijadikan objek identifikasi. Berikut adalah beberapa catatan dari mentor. Tahap kegiatan 3 menghubungi pembudidaya yang akan dijadikan objek identifikasi. Pengamatan ini dilakukan di kolam Pahamka dengan komoditas lele dan di kolam Pak Mumu dengan komoditas ikan nila. Tahap kegiatan keempat yaitu melakukan wawancara ke pembudidaya untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi pembudidaya selama proses budidaya berlangsung. Output kegiatan 1 berupa data hasil wawancara. Kegiatan kedua menyusun panduan praktis terkait persiapan bahan baku alami yang akan digunakan sebagai imunostimulan alami. Tahap kegiatan 2 yaitu mengidentifikasi bahan baku lokal yang tersedia, mudah diperoleh dan terjangkau yang akan digunakan sebagai bahan baku imunostimulan alami. Di sini penulis menggunakan kunyit. Tahap kegiatan ketiga menyusun panduan praktis dalam proses pembuatan imunostimulan alami berdasarkan referensi jurnal penelitian. Tahap kegiatan keempat diskusikan draft panduan praktis dengan mentor agar memperoleh masukan dan perbaikan terhadap isi panduan tersebut. Tahap kegiatan kelima melaporkan hasil penyusunan panduan praktis kepada mentor untuk mendapatkan persetujuan. Setelah berdiskusi dan mendapatkan persetujuan dengan mentor, kemudian penulis mencetak buku panduan tersebut untuk diberikan kepada pembudidaya sebagai acuan mereka dalam penerapan imunostimulan alami. Kegiatan 3 melakukan demonstrasi penerapan imunostimulan alami dalam pengendalian penyakit ikan. Tahapan kegiatan 2 menghubungi pembudidaya yang akan dijadikan objek penerapan imunostimulan alami. Tahapan kegiatan 3 mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses pembuatan imunostimulan alami. Tahapan keempat memperagakan pembuatan imunostimulan alami dari bahan baku lokal yaitu kunyit. Tahapan kegiatan kelima melakukan demonstrasi penerapan imunostimulan alami pada kolam percontohan. Output dari kegiatan ini terlaksananya kegiatan demonstrasi penerapan imunostimulan alami dalam pengendalian penyakit ikan. Kegiatan 4 melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi dalam penerapan imunostimulan alami di kolam percontohan. Tahapan kedua, mendampingi pembudidaya dalam persiapan pakan yang dicampur imunostimulan alami. Adapun tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pembudidaya dalam penerapan imunostimulan alami terhadap pengendalian penyakit ikan. Tahapan kegiatan ketiga, melakukan monitoring secara berkala terhadap parameter kualitas air, kesehatan ikan, dan survival rate. Tujuan monitoring kualitas air yaitu mengetahui kondisi lingkungan perairan agar tetap optimal untuk pertumbuhan ikan dan dapat mencegah timbulnya stres pada ikan akibat kondisi air yang tidak sesuai. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya data hasil monitoring kualitas air secara lengkap. Tujuan dari monitoring kesehatan ikan adalah untuk mengetahui kondisi fisik dan perilaku ikan secara rutin dan untuk mengidentifikasi adanya infeksi parasit, bakteri, atau jamur sejak dini. Tujuan kegiatan monitoring survival rate untuk menilai efektivitas penggunaan imunostimulan alami terhadap daya tahan tubuh ikan.
Kemudian mengukur tingkat keberhasilan pemeliharaan ikan selama periode budidaya dan menjadi indikator efektivitas perlakuan imunostimulan alami. Tahapan kegiatan 4, mencatat hasil monitoring terhadap kualitas air, kesehatan ikan, dan survival rate. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya data monitoring secara lengkap. Di awal pengamatan, sebelum pemberian imunostimulan alami, di kolam Pahamka terdapat beberapa ekor ikan yang terdapat luka di sekujur tubuhnya akibat proses grading. Di tahapan pengamatan selanjutnya, bentuk tubuh lele normal, berwarna abu-abu kehitaman, kulit mengkilap dan berlendir, mata tidak menonjol, tidak adanya parasit yang menempel di tubuh, dan kulit tidak terdapat luka. Tingkat survival rate ikan lele menunjukkan angka 100%, artinya tidak ada kematian ikan lele selama pengamatan. Di kolam Pak Mumu, baik di kolam kontrol maupun kolam perlakuan menunjukkan bentuk tubuh ikan normal, warna cerah dan mengkilap, tidak ada bercak putih atau borok, mata tidak menonjol, dan siripnya lengkap. Untuk parameter survival rate, kolam kontrol sebesar 98,5% dan kolam perlakuan sebesar 100%. Artinya terjadi kematian di kolam kontrol sebanyak 3 ekor ikan di akhir pengamatan. Hal ini dikarenakan perubahan parameter kualitas air terutama nilai TAN, di mana ikan nila optimal hidup di nilai TAN tidak lebih dari 0,25 mg per liter. Untuk kolam perlakuan, survival rate sebesar 100% dengan perubahan parameter kualitas air, menunjukkan bahwa perlakuan imunostimulan alami ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh ikan terhadap perubahan lingkungan perairan. Tahapan kegiatan 5 mengevaluasi hasil monitoring kepada pembudidaya. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan evaluasi kegiatan. Kegiatan 5 melakukan sosialisasi terhadap pembudidaya mengenai manfaat penerapan imunostimulan alami dalam pengendalian penyakit ikan. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya materi sosialisasi. Tahapan kegiatan 3 yaitu membuat leaflet tentang manfaat imunostimulan alami dalam pengendalian penyakit ikan. Adapun output dari kegiatan ini adalah tersedianya leaflet dalam bentuk cetak. Tahapan kegiatan 4 membuat undangan sosialisasi. Tahapan kegiatan kelima yaitu melakukan sosialisasi terkait manfaat imunostimulan alami dalam pengendalian penyakit ikan kepada para pembudidaya. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi kepada pembudidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dari Podakan Madatilah. Saya sangat mendukung aktivitas Ibu Winda untuk membantu Podakan yang ada di Kabupaten Berau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiono, SPI MSI, selaku Kepala Bidang Budidaya. Dengan ini mendukung penuh Latsar CPNS atas nama Winda Waryati dengan judul Penerapan Imunostimulan Alami dalam Pengendalian Penyakit Ikan melalui pemberdayaan pembudidaya sebagai upaya mendukung budidaya perikanan berkelanjutan atau yang disingkat Piala Berkelanjutan. Harapan kami melalui implementasi Latsar CPNS ini dapat berdampak positif bagi pelaku usaha perikanan budidaya pada khususnya dalam pengendalian hama penyakit ikan, keamanan pakan, dan efektif serta efisiensi penggunaan obat ikan, kimia, dan biologi. Demikian kami sampaikan, semoga apa yang dilakukan dapat berdampak positif bagi pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mario Vincent, Ketua Tim Kerja Pelayanan Berusaha, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya mendukung Saudari Winda Waryanti dalam program Latsar Calon Pegawai Negeri Sipil Dinas Perikanan Kabupaten Berau yang mengambil judul Penerapan Imunostimulan Alami dalam Pengendalian Penyakit Ikan melalui Pemberdayaan Pembudidaya sebagai upaya mendukung budidaya perikanan berkelanjutan atau yang lebih dikenal dengan istilah piala berkelanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.